Lalu dia memetiknya dan berjalan mengiringi jalan yang sudah disemen ataupun diaspal, dan melalui jalan itu serta memberikan buah jambunya kepada saudara perempuannya. Lalu dia memakannya. Saudara laki-lakinya tersangkut ataupun lengket di pohon ara, dan adiknya atau saudara perempuannya mencari dan bingung karena dia telah melihat saudara laki-lakinya ataupun abangnya telah tersangkut di atas pohon ara. Lalu dia mencoba untuk menaiki pohon ara tersebut. Pohon demi pohon dia lalui ataupun dia naiki hingga batang pohon yang sudah terlewati tinggal kenangan. Dan dia tiba di bawah saudara laki-lakinya ataupun abangnya. Akan tetapi dia tersangkut. Seluruh warga desa pun mencari keberadaan anak tersebut. Oleh karena desakan dari kedua orang tuanya, akhirnya mereka pun bertambah bingung dan berpikir bagaimana caranya agar anak mereka ditemukan. Mereka pun mengambil keputusan untuk memanggil pendoa yang berada di desa seberang tempat mereka berada. Beberapa warga pergi memanggil para pendoa tersebut, dan mereka pun datang bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya menyampaikan bahwa anak mereka pergi mencari kayu bakar sejak pagi tadi, akan tetapi sampai menjelang maghrib tidak kunjung pulang. Para pendoa tersebut pun beserta dengan seluruh warga dan orang tua anak dimaksud pergi mencari anak tersebut. Mereka berangkat ke hutan dan pergi meninggalkan desa.
Sesampainya di hutan, mereka melihat sebuah pohon ara yang berdempetan dengan pohon jambu. Salah seorang dari pendoa tersebut melihat ada 2 orang anak sedang duduk di atas pohon yang besar atau yang disebut dengan pohon ara ataupun pohon jambu. Lalu mereka mencoba untuk mengeluarkan kedua anak tersebut. Para pendoa, salah seorang dari mereka menjelaskan kepada kedua orang tua anaknya bahwa anak mereka telah tersangkut dan lengket di atas pohon ara. Mendengar hal tersebut, ibunya pun menangis dan menjelaskan dan menyampaikan rasa kecewanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempertanyakan kenapa kedua anak mereka tersangkut di atas pohon ara. Apa yang dia lakukan? Apakah melanggar norma Tuhan? Pendoa pun mencoba untuk meredahkan ibu dari anak tersebut dan memohon kepada Tuhan agar dia dipantaskan dan diberi kesanggupan untuk melepaskan anak ibu dimaksud dari pohon ara tersebut. Pendoa pertama berdoa, setelahnya dia naik ke atas pohon ara tersebut dan ternyata dia tersangkut. Mereka bingung. Menyusullah pendoa kedua, berdoa lalu naik ke atas pohon ara untuk melepaskan kedua anak tersebut. Sesampainya di atas, hal yang sama pun serupa terjadi kepada pendoa pertama. Dia pun tersangkut juga. Lalu pendoa ketiga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan setelahnya dia pun menaiki pohon ara tersebut. Ternyata pendoa tersebut pun nyangkut ataupun
tidak dapat turun lagi. Lalu pendoa keempat menaiki pohon ara tersebut yang sebelumnya didahului dengan doa, akan tetapi harapan yang mereka inginkan berbanding terbalik melihat pendoa keempat sudah tidak dapat turun kembali ataupun dinyatakan lengket dan tersangkut. Pendoa kelima, ketakutan dan dengan berat hati dia naik ke atas pohon ara dengan penuh harapan. Dia pun tidak dapat turun lagi ataupun tersangkut. Pendoa keenam, berhenti sejenak dengan berat hati dan dengan ringan hati. Dia memutuskan untuk naik ke atas pohon ara, akan tetapi dia pun tersangkut. Guys, kita mandi dulu ya. Ini adalah air pancur Napito. Lalu pendoa ketujuh melihat hal tersebut dan tidak menaiki pohon arahnya lagi. Dia meminta penjelasan dan petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan penjelasan. Tak lama kemudian terdengar suara laki-laki dari atas langit yang mengatakan bahwa kedua anak tersebut beserta dengan pendoa lainnya telah tersangkut dan lengket di atas pohon yang bertuan, dan mereka tidak bisa kembali ke alam manusia lagi.
Setelahnya tebanglah pohon ara tersebut dan dinamailah pohon ara tersebut sebagai tongkat tunggal Padaluan.